Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta film di mana kalian pun berada. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Daughter of War. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang mengungkap kisah nyata pada saat terjadi Perang Korea di tahun 1950. 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, seorang tentara yang bernama Sersan Sulaiman yang tersandung pada seorang gadis kecil yang setengah beku tanpa orang tua dan tidak ada bantuan yang terlihat, panik, takut, dan diambang kematian. Gadis kecil ini menangkap hati Sulaiman, yang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya, menyelundupkannya ke pangkalan angkatan darat dan keluar dari bahaya, tetapi digagalkan oleh rekannya, tidak mengetahui namanya dan tidak dapat berkomunikasi dengannya. Sulaiman menamainya Ayla, untuk mengenang bulan pada malam yang menentukan di mana mereka bertemu. Keduanya membentuk ikatan seketika dan tak terpisahkan, dan Ayla, hampir dengan mudah, membawa kegembiraan luar biasa bagi Brigade Turki dalam cengkeraman perang. Saat perang hampir berakhir, Brigade Sulaiman diberitahu bahwa mereka akan kembali ke rumah. Sulaiman tidak tahan meninggalkan Ayla, dan melakukan segala daya untuk membawanya bersamanya. Setelah kegagalan berulang kali, dia terpaksa memberikan Ayla ke panti asuhan, tetapi tidak menyerah dengan harapan suatu hari bisa bersatu kembali dengannya. Akankah keduanya kembali bersama? Mari kita simak step selanjutnya. Film dimulai di sebuah perkampungan. Seorang anak kecil sedang asik bermain bersama kedua orang tuanya dengan menggunakan sepeda kecil dari hadiah sang ayah. Tiba-tiba ada serangan rudal dari pihak komunis menghancurkan rumah-rumah dan membuat masyarakat panik berhamburan. Kemudian anak kecil itu dibawa oleh ibunya untuk bersembunyi karena siapa saja yang terlihat maka semua akan dibunuh oleh komunis. Akibatnya kedua orang tua anak kecil itu tewas di tangan komunis. Scene selanjutnya kita beralih ke Turki. Seorang pemuda yang bernama Sersan Sulaiman bersama rekannya yaitu Sersan Ali, seorang penembak jitu, dan kedua temannya untuk menemui komandannya di mekanisme infanteri kesatuan untuk mengirimnya ke Korea Selatan karena Turki masuk sebagai perwakilan PBB. Sebelum berangkat, Sersan Sulaiman bertemu kekasihnya yang bernama Nuran dan menanyakan dia akan pergi ke Korea Selatan, tapi sang kekasih khawatir akan kejadian di sana. Namun Sulaiman berkata dia akan baik-baik saja dan tidak akan meninggalkannya, dan akan selalu mengirimkan surat dan foto kepada Nuran dan berjanji setelah pulang tugas dia akan melamarnya. Akhirnya pasukan Turki pun berlayar. Setelah hampir 1 bulan berlayar, akhirnya pasukan Turki tiba di Busan, Korea Selatan 1950. Di sana semua elemen masyarakat menyambutnya dengan sangat baik. Setelah itu pasukan Turki bergegas menuju markas yang jaraknya 95 km perjalanan ke kota Tegu ke utara. Sesampainya di markas, komandan langsung membuat strategis untuk melakukan penyerangan di perbatasan. Akhirnya melakukan perjalanan ke posko. Sesampai di sana tiba-tiba para komunis melancarkan serangan udara yang membuat Sulaiman dan rekannya panik. Sesampai itu Sulaiman dan rekannya menelusuri hutan di malam hari untuk melakukan patroli. Lagi-lagi tiba-tiba komunis menyerangnya dengan tembakan. Untung Sersan Ali sang penembak jitu mensapu bersih semuanya dengan pistolnya. Mobil yang dia kendarainya rusak. Sang komandan memilih untuk berjalan menelusuri hutan agar cepat sampai ke markas. Waktu itu bulan begitu terang. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada suara yang mengira itu musuh, tetapi itu hanya terlihat sebuah mayat yang berhamburan karena ulah sang komunis yang sangat biadab. Setelah itu ada lagi teriakan di semak-semak. Sersan Ali hampir menembakinya, tetapi Sulaiman memberitahu bahwa itu hanya seekor binatang. Lalu Sersan Sulaiman pun menghampirinya. Ternyata seorang anak kecil yang setengah beku yang memegang tangan ibunya yang sudah tewas. Akhirnya Sersan Sulaiman pun membawanya ke markas 9, markas besar KOPR Unghungni. Sing pun berpindah. Sesampai di markas Sersan Ali dan Sersan Sulaiman meminta untuk bisa tinggal di markas yang awalnya tidak ada izin karena ada konflik di daerah ini. Akhirnya diizinkan. Dari sinilah Sersan Sulaiman memberinya nama yaitu Ayla, yaitu wajah seperti bulan. Keesokan harinya Sersan Sulaiman melakukan invasi.
Tepat di tengah jalan mengecek mobil yang ada kendala kerusakan ringan, akhirnya ada serangan tembakan komunis yang mengenai bagian kepala seorang tentara Korea Selatan. Serangan komunis semakin membrutal, pasukannya semakin banyak. Sulaiman pun melemparkan granat dengan diikat di ban, akan tetapi pasukan komunis semakin bertambah. Disinilah Sersan Sulaiman hampir dibunuh dengan ditusuk yang mengenai dadanya. Akhirnya Sulaiman pingsan dan tak sadarkan diri, dan perang ini masih dimenangkan oleh pasukan PBB. Setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya Sersan Sulaiman pun sadar dan langsung mencari Ayla. Selanjutnya saat itu Sersan Sulaiman menitipkan Ayla sementara waktu di temanya yang bernama Sersan Sadak, karena akan ada acara pelantikan, akan tetapi si anak kecil itu malah bersembunyi di atas mobil. Sesampai di acara pelantikan, tiba-tiba anak itu muncul. Semua prajurit PBB menatapnya dan merasa heran kenapa ada anak kecil ada di sini. Dengan rasa gembira Sulaiman pun menegendongnya, dan pada saat penghormatan Ayla pun ikut hormat. Scene pun berganti tepat bulan Maret tahun 1951 saat apel pagi dilaksanakan. Tiba-tiba Ayla berbicara untuk pertama kalinya dan langsung membuat sikap baris berbaris selayak prajurit. Waktu itu semua prajurit termasuk komandannya terkesan serta terpukau bercampur aduk haru terhadap adik Ayla. Kita beralih ke step selanjutnya. Saat hari libur tiba, Sersan Sulaiman dan Ayla pergi berlibur ke Tokyo, Jepang pada tanggal 23 April tahun 1951. Di sini dia menikmati keseruan bersama, berfoto, bermain serta membeli baju baru untuk Ayla. Dan Ayla mengajari Sersan Sulaiman, Letnan Mesut dan komandannya untuk memakai sumpit saat makan malam dan melakukan dansa bersama. Para penonton pun bersorak tangan. Setelah berlibur selesai, saat itu Sersan Sadak berkata bahwa dia sudah menemukan keluarga Ayla dan mereka berpesan untuk menyerahkan anak itu secara sukarela. Sulaiman mendengar kabar itu pun tampak merasa sedih. Akhirnya malamnya Sersan Sulaiman menemui orang tersebut yang diduga keluarga Ayla, akan tetapi naas itu hanya sebuah jebakan semata. Dari situ Sersan Sulaiman disiksa dan hampir dibunuh oleh komunis serta menyatakan di mana Kapten Amerika. Dengan sergap Sersan Sadak pergi melihat Sulaiman karena merasa khawatir. Akhirnya dia pergi dengan menaiki sepeda motor rakitannya bersama Sersan Ali dengan tepat waktu. Akhirnya Sersan Sulaiman menyelamatkan diri dan langsung menuju kembali ke markasnya. Tepat sampai di markas, Sersan Sulaiman diutus untuk pergi ke acara konser yang dibawakan Marilyn, seorang gadis yang diidolakan Sersan Ali. Sementara itu Sersan Ali tidak diizinkan karena tugas menantinya. Keesokan harinya Sersan Ali merasa iri karena tidak bisa ikut, bahkan sampai berkata ingin keluar dari militer karena tidak bisa melihat sang pujaan hatinya. Namun Letnan Mesut memberitahunya bahwa dia berjanji akan memberi tanda tangan dan ciuman lipstik langsung dari wanita idolanya Ali, khusus untuk Sersan Ali. Akhirnya Ali pun setuju. Keesokan harinya Sersan Sulaiman dan Letnan Mesut pun ke acara konser yang bernama Konser Grenadis. Dengan gagahnya Sersan Sulaiman langsung menuju ke depan panggung dan menyuruh Aulia naik untuk meminta tanda tangan. Akhirnya Ayla berhasil mendapatkan tanda tangan plus ciuman lipstik khusus untuk Sersan Ali. Tapi naas keadaan Sersan Ali karena dengan menatap foto wanita idolanya tanpa memperhatikan tugasnya tersebut, Sersan Ali pun tewas terkena tembakan oleh komunis. Sulaiman yang mengetahui kematian sahabatnya ini begitu sangat terpukul. Sambil bercucuran air mata, ia pun meletakkan seikat karangan bunga dan foto beserta tanda tangan idolanya yang dijanjikan pada Ali kemarin. Scene pun berpindah. Juli tahun 1951 hari ini bertepatan dengan 1 tahun tentara Turki berada di Korea, dan hari itu pula mereka dinyatakan telah bebas tugas karena nantinya tugas-tugas mereka akan digantikan oleh tentara-tentara dari negara lain. Hal ini tentunya membuat Sulaiman sangat dilema. Di satu sisi harus pulang dan memenuhi janjinya kepada Nuran untuk menikahinya, namun di sisi lain ia juga khawatir terhadap nasib Ayla yang sudah menganggapnya sebagai ayah. Beberapa hari kemudian, sementara teman-temannya kembali ke Turki, Sulaiman pun memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lagi untuk mengurus Ayla. Dari sini Sulaiman pun kembali menuliskan surat untuk pacarnya dan juga orang tuanya, yang isi surat tersebut berisikan bahwa ia menunda kepulangannya untuk beberapa waktu. Keputusan Sulaiman pun yang sepihak tentu saja mengagetkan sehingga membuat marah, dan orang tua Sulaiman pun jengkel terhadap keputusannya. Suatu ketika Sulaiman pun dipanggil komandannya. Di sini ia diberitahukan bahwa 10 hari lagi akan ada kapal yang membawa tentara yang masih tinggal di sana.
dan Sulaiman di sini diperintahkan untuk kembali. Lalu Sersan Sulaiman di sini menjelaskan kekhawatirannya terhadap Ayla, namun sang komandan juga langsung menjelaskan kalau Ayla nantinya akan ditempatkan di sekolah Angkara, yaitu sekolah untuk anak-anak korban perang. Bahkan di sini juga hadir seorang pengurus sekolah tersebut dan memberikan baju seragam untuk Ayla. Tidak lama setelah itu sampailah Sulaiman bersama Ayla di sekolah Angkara yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Di sini Sulaiman pun ikut melihat kondisi dan keadaan sekolah tersebut. Tampaknya Ayla akan betah bersama anak-anak lainnya, namun berbeda dengan Sulaiman yang tahu kalau dirinya akan pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba ternyata Ayla menyusul sambil menangis terseduh-seduh dan mengutarakan kalau ia enggak mau ditinggalkan Sulaiman. Sulaiman yang tadinya akan pergi pun kembali luluh dan semakin berat untuk melepaskan Ayla sebelum memutuskan kembali ke tempat asalnya Turki. Sulaiman pun akhirnya nekat menyelundupkan Ayla ke dalam koper agar ia bisa membawa Ayla bersamanya dan memberi kode agar tetap diam di dalam koper tersebut. Sebelum ia menaiki kapal, terlihat semua pasukan diperiksa dan didata. Di sini Sulaiman hampir ketahuan karena ia terlihat membawa koper dengan ukuran yang besar. Namun di sini Sulaiman bisa meyakinkan kalau di kopernya tersebut hanya berisi oleh-oleh untuk keluarganya. Ia pun akhirnya tersenyum dan lolos. Namun ketika ia baru beberapa langkah, tiba-tiba teman yang bernama Letnan Mesut menghampirinya dan bertanya di mana Ayla berada. Semua yang berada di sana pun jadi kaget dan komandan memerintahkan untuk membuka langsung koper tersebut. Setelah rencana Sulaiman yang nekat itu ketahuan, ia pun semakin bimbang dan bingung apa yang harus dilakukan agar tidak berpisah dengannya, meskipun langsung menjelaskan kalau Ayla akan lebih baik tinggal di sini, dan suatu hari Sulaiman bisa datang ke sini untuk kembali menjenguknya. Akhirnya semua usaha Sulaiman berakhir dan terpaksa harus berpisah dengan Ayla. Dengan berat hati dan semua rasa sedihnya yang ia sembunyikan, Sulaiman pun berusaha menenangkan hati Ayla kalau ia berjanji nantinya akan kembali. Ayla sendiri yang masih lugu juga nggak bisa berbuat apa-apa selain menangis, dan tangisan pun menjadi ketika kalau Sulaiman menaiki kapal dan pergi meninggalkannya. Sesampainya di tepat di tahun 1951 akhirnya Sulaiman tiba di Iskenderun, Turki. Ia pun langsung menemui Nuran, sang pujaan hati, untuk menepati janjinya. Namun tapi takdir berkata lain, Nuran sudah menikah dengan pria lain yang dijodohkan oleh pamannya, sehingga membuat Sulaiman benar-benar terpukul atas peristiwa itu. 5 bulan kemudian akhirnya Sulaiman pun memutuskan pulang meninggalkan Iskenderun dan menikah dengan wanita pilihan ayahnya yang bernama Nimet dan pindah di Istanbul. Pernikahan ini sebenarnya masih rada-rada canggung karena semenjak Sulaiman pergi dari Korea itu ia pun masih tetap selalu memikirkan Ayla, sehingga sikapnya kepada Nimet kurang begitu perhatian. Namun karena Nimet ini memang aslinya perempuan yang perhatian dan juga sangat mengerti suaminya, ia pun akhirnya mengajak Sulaiman untuk membicarakan tentang Ayla yang selama ini mengganggu pikirannya. Di sini Sulaiman pun hatinya mulai terbuka dan langsung menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya. Berbeda dengan Nimet, justru terlihat antusias untuk membantu suaminya dalam mencari keberadaan Ayla. Bahkan ia sendiri mengatakan kalau Sulaiman memang menganggap Ayla adalah anaknya, maka Nimet pun akan sama menganggap Ayla seperti anak kandungnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, Nimet tidak pernah putus asa membantu Sulaiman dalam mencari keberadaan Ayla. Setiap ada informasi yang didapat, dimanapun selalu menyempatkan untuk memberitahu Sulaiman. Sampai Sulaiman yang melihat kegigihan istrinya ini menjadi mulai membuka kembali hatinya. Usaha Sulaiman beserta istrinya untuk menemukan Ayla ini memang tergolong sangat sulit. Kesulitan ini sebenarnya sangat mendasar semua karena Ayla tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya. Kita pindah di scene selanjutnya. 40 tahun berlalu semenjak Sulaiman berpisah dengan Ayla. Saat ini Sulaiman dan sudah terlihat tua. Setiap waktu luangnya Sulaiman selalu menyempatkan untuk mengenang sahabatnya Ali, termasuk momennya bersama Ayla. Dan waktu itu Juni tahun 2012 ini Sulaiman bertemu dengan wartawan dari Korea dan mendapat tawaran untuk menceritakan kisahnya bersama Ayla semasa perang dulu. Mereka ini ternyata sedang mencari narasumber untuk keperluan film dokumenter, dan jika Sulaiman bersedia bercerita, mereka juga berjanji akan membantunya mencari keberadaan Ayla. Mendengar hal itu tentunya Sulaiman sangat senang karena menemukan Ayla adalah janji semasa hidupnya yang belum sempat ia tepati. Akhirnya di sini Sulaiman pun menceritakan semuanya dan memberikan semua foto kenangannya bersama Ayla. Dari sini kita beralih ke Korea Selatan. Wartawan yang sudah berjanji membantu Sulaiman pun mulai melakukan pencarian. Mereka mulai mencari dari arsip tempat sekolah Ayla dulu.
Namun arsipnya beberapa sudah hangus terbakar dan hilang tah kemana. Mereka ternyata gak menyerah begitu saja. Setiap ada informasi sekecil apapun itu mereka dengan teliti menyelidikinya sampai akhirnya mereka menemukan 6 nama yang sampai saat ini masih bisa dihubungi. Informasi ini mengantarkan wartawan ini kembali menemui Sulaiman. Di sini dia menjelaskan kalau orang-orang yang diberi daftar tadi mengenal Ayla. Bahkan di dalam video wawancara itu seseorang menyebutkan kalau Ayla dulunya pernah diantar oleh seorang tentara. Mendengar hal itu Sulaiman sangat senang dan merasa kalau tinggal beberapa langkah lagi bertemu dengannya. Keesokan harinya wartawan ini mendapatkan informasi lagi kalau ternyata Ayla ini ditemukan dan ia pun langsung bergegas menemui wanita itu. Setelah itu di bulan April tahun 2010 tepat 60 tahun setelah perang berakhir di pagi yang cerah Sulaiman beserta istrinya saat ini berada di Taman Angkara. Tempat ini adalah tempat yang sama di mana sekolah Ayla dahulu berdiri. Beberapa saat kemudian dari ujung taman Sulaiman melihat seseorang datang menuju ke arahnya. Tidak perlu lama bagi Sulaiman mengenal siapa dirinya dan tidak perlu bingung bagi Ayla untuk mengenal siapa ayahnya. Mereka pun tidak kuasa lagi menahan air matanya. Tangis kebahagiaan mereka tumpahkan dalam pelukan hangat yang sudah 60 tahun mereka rindukan. Dari sini film pun berakhir dan tanggal 10 April tahun 2010 adalah tanggal di mana Sulaiman menepati janjinya untuk kembali menemui Ayla. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.